Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Saya percaya setiap kehidupan kita, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang, jemaat yang menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, dalam Renungan 79 saat ini saya beri tema mahkota keluarga. Kita akan melihat di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Di dalam salinan versi mudah dibaca dikatakan cucu adalah mahkota orang yang tua, dan anak-anak bangga terhadap orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ya tentu kita tahu mahkota itu seringkali dijadikan sebagai lambang kemuliaan dari seorang raja. Ya. Namun dalam ayat ini firman Allah katakan cucu menjadi mahkota atau lambang kemuliaan dari orang yang tua. Dalam hal ini adalah kakek nenek, ya, atau opa oma. Ya. Artinya kita lihat orang yang tua, ya, kakek nenek pasti senang dan bahagia jika melihat cucu-cucunya hidup takut akan Tuhan. Itu tandanya anak-anaknya berhasil mendidik cucu-cucunya dan menanamkan iman yang benar. Dan dikatakan anak-anak bangga terhadap orang tuanya. Artinya mereka bangga memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka pun berhasil mendidik anak-anak mereka takut akan Tuhan. Seperti yang mereka terima dari orang tua mereka. Nah, di sini kita lihat peran besar dari orang yang tua, ya, atau kakek nenek, opa oma, ya. Peran besar dari mereka yang takut akan Tuhan dan berhasil mendidik anak cucunya takut akan Tuhan. Ya. Dari kakek nenek turun ke anak, ya. Dari anak turun kepada anak-anak mereka, sampai kepada keturunan demi keturunan. Ya. Nah, inilah yang menjadi mahkota keluarga. Ya. Inilah kebanggaan keluarga. Betapa pentingnya didikan takut akan Tuhan itu tetap berlanjut dalam keluarga. Artinya jangan sampai putus. Harus terus berlanjut. Dari keturunan sampai kepada keturunan. Entah dari keturunan keberapa nantinya. Tapi yang pasti yang Tuhan mau itu akan terus berlanjut. Akan terus berlanjut dan terus berlanjut. Sehingga terus menghasilkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Seperti apa hidup takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ini adalah wujud ketakutan yang sehat, ya, bukan ketakutan yang salah, seperti orang yang takut dalam kegelapan. Ya. Artinya kita menghormati kekudusannya, kita menghargai kekudusan Tuhan, kita taat melakukan setiap perintah-perintahnya. Lewat kebenaran firman Allah, kita hidup sesuai dengan titah-titahnya. Kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam kebenaran, itulah hidup takut akan Tuhan. Dan janji firman Tuhan, Tuhan itu senang kepada orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya kalau kita lihat ayat ini menunjukkan betapa Tuhan itu sangat senang dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan itu senang dengan orang yang hidup dengan Tuhan. Yang hidup melakukan firman-Nya, menjaga, menghargai kekudusan Tuhan. Tuhan senang. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu, setiap jemaat Tuhan, siapapun kita udah kakek nenek, kita masih orang ayah ibu, ya. Mari kita terus mendidik,
Ya, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh untuk mendidik anak-anak cinta kepada Tuhan. Jangan pernah bosan untuk mendidik anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya dari keturunan kepada keturunan yang lain akan terus menghasilkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itulah mahkota keluarga. Teruslah mendidik dengan firman Tuhan. Tanamkan iman yang benar kepada anak-anak kita. Perhatikan mereka dan jadilah orang-orang, jadilah kakek nenek, jadilah papa mama yang bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani mereka. Ya. Jangan biarkan mereka tersesat. Ya. Tanamkan iman yang benar supaya mereka menjadi mahkota, menjadi kebanggaan keluarga. Karena sekali lagi saya katakan kebanggaan keluarga, mahkota keluarga itu adalah kalau anak-anak, kalau cucu-cucu itu takut akan Tuhan. Contohnya kita lihat dalam firman Tuhan, ada Timotius. Timotius menjadi mahkota kebanggaan dari opa-omanya, dari orang tuanya. Kenapa? Karena ia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup melakukan setiap perintah Tuhan. Di masa mudanya dia menjaga kekudusan. Dia hidup menghargai kekudusan Tuhan. Tapi kita lihat siapa yang punya peran besar dalam pertumbuhan rohani Timotius. Siapa yang punya peran besar sehingga Timotius menjadi orang yang takut akan Tuhan. Menjadi kebanggaan keluarga, menjadi mahkota keluarga. Kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Rasul Paulus berkata seperti ini, sebab aku teringat, ya di dalam suratnya dia katakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ya, dia bilang kepada Timotius, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi kita lihat didikan yang benar, ya. Neneknya yaitu Lois, nenek dari Timotius. Dan ibunya Eunike, firman Tuhan katakan, mereka punya iman yang benar kepada Tuhan. Merekalah yang berperan besar atas pertumbuhan rohani Timotius. Kita lihat ada didikan yang benar, didikan tentang takut akan Tuhan dari Lois kepada anaknya Eunike, dan Eunike kepada Timotius, yang pada akhirnya menghasilkan apa? Mahkota keluarga, kebanggaan keluarga, yaitu Timotius yang takut akan Tuhan. Dan saya kira juga setiap kehidupan kita, keluarga jemaat GPD LSD Magelang, ya tentu kita akan menjadi jemaat yang senang, jemaat yang berbahagia, ya opa oma yang bahagia, ya papa mama yang bahagia kalau anak-anaknya takut akan Tuhan. Dan kita akan katakan mereka adalah mahkota keluarga, mereka adalah kebanggaan kami. Kenapa? Karena mereka hidup takut akan Tuhan. Timotius di usianya yang masih muda, dia sudah menjadi teladan bagi banyak orang percaya. Teladan dalam hal apa? Perkataannya, perkataan yang benar, perkataan yang tidak menyakiti, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati. Tingkah lakunya, tingkah laku yang memberkati, yang menyenangkan Tuhan. Dia menjadi teladan dalam hal kasih, ya. Dia menjadi teladan dalam hal kesetiaannya kepada Tuhan, dalam melayani Tuhan, dan dalam hal kesucian di hadapan Tuhan. Bagaimana Timotius menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Siapa yang punya peran besar atas apa yang dialami oleh Timotius? Neneknya Lois, ibunya Eunike. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, dan mereka berhasil mendidik Timotius untuk takut akan Tuhan, sehingga dia jadi mahkota keluarga. Takut akan Tuhan, inilah mahkota kebanggaan keluarga.
anak cucu yang takut akan Tuhan, itu kebanggaan keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, kita yang mendengar firman Tuhan saat ini, kita perhatikan di hari-hari ini, ada banyak orang Kristen, dari dewasa sampai kepada anak-anak yang tidak takut akan Tuhan, ya. Hidup dalam dosa, mudah melakukan hal-hal yang jahat, sampai-sampai, maaf kata, disebut sebagai sampah masyarakat. Kan ada kata-kata seperti itu. Wah, itu orang hanya menjadi sampah masyarakat. Itu orang hanya menjadi beban keluarga. Anak ini kok hanya jadi beban keluarga. Dan banyak perkataan-perkataan yang muncul. Kenapa? Karena kita melihat keadaan mereka, kehidupan mereka, perkataan mereka, tingkah laku mereka yang gak takut akan Tuhan. Sehingga mungkin kita berkata demikian. Mengapa hal itu terjadi? Yang kita nggak mau, ya, anak cucu kita mengalami hal yang demikian. Tapi kenapa hal itu terjadi? Karena tidak adanya didikan yang benar, tidak ditanamkan iman yang benar tentang pentingnya hidup takut akan Tuhan. Akhirnya mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya mulai sekarang perhatikan mereka. Mari saya mengajak sekali lagi, setiap keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, ya, kakek nenek, ya, yang saat ini punya cucu, ya, yang banyak, ya, orang tua, ya, ayah ibu, mari perhatikan anak-anak kita, perhatikan keadaan mereka, perhatikan pertumbuhan rohani mereka. Ya. Jadilah orang yang bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani mereka. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yaitu mahkota keluarga, kebanggaan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Biarlah setiap renungan yang kita dengar ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Memberi kita kekuatan, semangat, dan membawa kita kepada perubahan demi perubahan untuk terus terarah kepada Kristus sebagai kepala gereja kita. Dan bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan setiap kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan mau didoakan, Bapak Ibu dapat menyalurkan lewat chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh datang kepada kami saat ini. Kami percaya firman-Mu adalah nasihat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang, baik dari orang dewasa Tuhan, kami akan memperhatikan setiap anak-anak kami Tuhan, sehingga setiap mereka Tuhan akan bertumbuh dalam iman yang benar, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka akan disebut sebagai mahkota keluarga, kebanggaan keluarga. Karena kebanggaan kami sebagai keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang adalah ketika melihat anak cucu kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terus tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Janganlah hendaknya kerajinan keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang kendor. Biarlah roh kami menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.